Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله الله أكبر. أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تعالى وسلم محمد وسلم ورحمة الله وشرف ورضا تعالى رافعة واجمعكم أحمد كتر. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Iftah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya untuk diri Al-Fagir dan umumnya untuk para jamaah sekalian agar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kasih sayangnya dengan kita sebagai hambanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan oleh sabda Rasulullah SAW, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu berada, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak tahu kita dimatikan dalam keadaan apa. Karena kita tidak tahu aja kita kapan datang, apakah sedang beribadah atau bahkan sedang bermaksiat. Makanya Rasulullah dengan jelas telah memerintahkan kita selalu bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Apa itu takwa? Ulama mendefinisikan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi fis sirri wal a'lan. Takwa itu adalah mengikuti daripada segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada semua larangan-larangannya apapun bentuknya. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengikuti syariat yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh 1500 tahun yang lalu, Rasulullah telah bersabda kepada para sahabatnya. Beliau menyatakan kepada orang-orang yang mencintainya, kepada para pecinta, apa yang beliau katakan? Almar'u ma'aman ahab. Orang itu, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Lantas jelas bahwa para sahabat ketika mendengar tersebut, mereka semua senang. Karena apa? Karena mereka itu mengikuti, karena mereka itu mencintai daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu sahabat mengatakan, ma farihna ba'da dukhulil Islam hatta sami'na qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Tidaklah aku sesenang ini mendapatkan kabar yang paling senang ini, kabar yang paling gembira ini, setelah aku masuk Islam atau mu'alaf berjuang bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku mendengar kabar ini, yaitu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu bersama orang yang engkau cintai. Lantas para sahabat ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun bukan hanya omongan belaka, bukan hanya dusta belaka, bukan hanya tong kosong nyaring bunyinya, bukan. Al-hub alamat. Cinta itu perlu bukti. Cinta itu perlu tanda. Jangan kita berkata cinta akan tetapi tidak ada bukti yang kita realisasikan. Jangan kita mengatakan cinta namun kita tidak mengorbankan daripada cinta tersebut. Maka para sahabat telah sukses menyatakan cintanya. Maka kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad harus membuktikan daripada rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan apa kita membuktikan rasa cinta tersebut? Yang pertama, dengan mengikuti ittiba bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," apabila engkau para sahabat, apabila engkau para umatku baginda Nabi besar Muhammad mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ketika kita sudah mengikuti daripada syariatnya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita selaku umat Islam, wajib bagi kita untuk mencintai Allah
Wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah SAW, namun kita harus bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjalankan daripada rukun imannya Allah. Maka kita harus menjalankan rukun Islam dan juga rukun ihsan. Maka kita sebagai umat Islam harus mengikuti daripada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bukti apa yang kedua? Bukti yang kedua adalah al-ihtimam bi ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peduli kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali rasa peduli kita, ada banyak sekali rasa empati dan simpati kita kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad dari segala aspek, dari segala sisi. Kita bisa, apapun jabatan kita, apapun kekuasaan kita, apapun posisi kita, kita bisa melakukan hal tersebut. Contohnya ialah al-ihtimam bijanibi sosial, yaitu peduli di sisi sosial. Bahwasanya kita punya rasa empati, punya rasa simpati kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ketika kita melihat saudara kita yang telah kesusahan, maka kita wajib hukumnya untuk apa? Untuk menolong daripada saudara kita. Maka Rasulullah SAW telah menjanjikan ganjaran untuk kita sebagai umat Islam menolong umat yang lain atau menolong saudara kita yang Islam. Wallahu fi auni abdi madama abdu fi auni akhi. Kata Rasulullah, Allah itu dalam pertolongan hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya, menolong saudara semuslimnya, menolong saudara seimannya. Maka kita wajib untuk peduli kepada sesama kita. Maka kita wajib untuk saling tolong menolong. Maka kita ketika terlihat kesusahan orang lain di hadapan kita, maka kita hukumnya wajib. Agar apa? Agar kita mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Apapun profesi kita, kita peduli kepada sesama kita. Maka ini adalah sebuah kewajiban kita. Dan bukan hanya itu, bahkan saudara kita yang jauh di sana, di Palestina sana, maka kita hukumnya wajib untuk peduli kepada Palestina. Dari mana para umat Islam, pada umat yang beriman kepada Allah yang di daerah sana, yang di Palestina, yang di Gaza tertindas, maka kita wajib untuk peduli kepada mereka. Maka wajar mereka itu sangat marah ketika umat Islam yang lain tidak peduli kepada mereka. Bahkan bukan hanya mereka, Allah Subhanahu wa taala marah. Al-Muslim akhul Muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam. Ketika kita tidak peduli, menghilangkan rasa peduli kita kepada umat Islam, maka kita tidak pantas mendapatkan julukan Islam, tidak pantas mendapatkan julukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan apa kita bisa peduli kepada rakyat Palestina? Jika memang kita tidak bisa terjun langsung di lapangan, maka kita kirimkan apapun yang kita punya, harta kita, sandang pangan, makanan dan lain sebagainya, kita kirimkan. Kalau memang nggak punya juga, maka kita doakan supaya mendapatkan kemenangan bagi mereka. Ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Apabila kita berdoa untuk sesama muslim kita, maka kita meyakini doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya umat Islam. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka dengan doa kita bisa membantu daripada rakyat Palestina tersebut. Lantas juga jelas bahwasanya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina tersebut telah mendapatkan kategori kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1 apa? Alladzi barakna haulahu. Allah Subhanahu wa taala telah mengkategorikan alladzi barakna haulahu, yang telah Allah berkahi. Bukan masjidnya saja, akan tetapi tempat di sisi lainnya atau di sekitarnya, haulahu, di sekitar daripada Masjidil Aqsa. Makanya mereka, para umat Islam yang ada di Palestina, tidak mau mengungsi di tempat lain. Lantas karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan julukan atau sudah mendapatkan kategori alladzi barakna haulahu. Lantas kita sebagai umat Islam yang jauh dari sana wajib membantunya.
karena mereka itu untuk memuliakan daripada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kesucian daripada Masjidil Aqsa, maka kita wajib untuk membantunya. Lalu peduli dalam sisi apa? Al-ihtimam bijanibid da'wi. Yang kedua, kita bisa ihtimam atau peduli simpati di sisi dakwah. Dakwah di sini bukan hanya tugas para ulama. Dakwah di sini bukan hanya tugas para asatidah atau ustadz. Namun dakwah di sini tugas kita semua, tugas umat Islam. Dakwah bukan hanya di atas panggung. Dakwah bukan hanya di atas podium. Dakwah bukan hanya di atas mimbar. Bahkan ketika kita melihat saudara kita yang telah melenceng sedikit dari syariat, kita menasehatinya, kita meluruskannya, itu termasuk daripada dakwahnya. Makanya Rasulullah juga pantas telah memberikan kita perintah itu apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ilmu. Maka itu akan menyelamatkan saudara kita, saudara semuslim kita, yang dimana dia telah berbelok ketika keluar dari jalan yang lurus. Maka kita sebagai umat Islam harus peduli dari aspek tersebut. Dan aspek-aspek yang lain masih banyak kita. Namun karena waktu terbatas, khotib hanya menjelaskan hanya seperti itu. Mungkin kita sebagai umat Islam harus tingkatkan takwa kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan cintanya Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuktikan dengan apa? Dengan mengikuti syariatnya baginda Nabi besar Muhammad, dengan mempedulikan daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad, dan mempedulikan umatnya dari sisi sosial, dari sisi dakwah, dan dari sisi-sisi yang lainnya. Maka semoga kita sebagai umat Islam, kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad, mendapatkan cinta dan ridho dari Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.